Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Stupid Gamers. Di sini saya mau melanjutkan tentang video sholawat nariyah itu ya, yang bayar hutang dengan sholawat nariyah. Dan di sini saya kembali lagi bertemu dengan narasumber kita yang kemarin, yaitu namanya beliau itu Paep. Dan saya dan Paep ini tinggal di Kota Subang, Jawa Barat. Ya, karena di sini saya medianya cuman menggunakan HP dan nggak ada alat bantu lagi untuk membesarkan suara, jadi suaranya terdengar kecil gitu ya. Karena cuman menggunakan HP, satu HP lagi. Jadi alatnya ya seadanya, karena kemarin itu emang nggak ada niatan sama sekali gitu. Ya kami ngobrol gitu, dan saya izinkan rekam gitu untuk membagikan di video di YouTube saya ya. Ya mudah-mudahan ada yang terinspirasi gitu dengan sholawat nariyah tuh. Dan saya sekarang di sini dengan Paep ya, karena saya menggunakan HP, jadi saya akan bolak-balikan kamera, jadi saya harus berhenti dulu gitu terus balikan kameranya, jadi gitu ya. Cara saya, karena ya modal budgetnya kurang gitu ya teman-teman, jadi harap dimaklum. Nah, inilah sosok Paep ya. Nah Pak, jadi banyak di YouTube saya itu yang berkomentar ingin menanyakan tempat tempat pesantren di Garut itu Bapak masih ingat tidak, itu di mana gitu Pak lokasinya? Kalau lokasinya itu mah di Kampung Banjarwangi Pak, Oh, Kabupaten Garut. Cuman nama pesantren itu saya udah lupa Pak, udah lama itu Pak. Jadi ya tepatnya mah di Kampung Banjarwangi itu Pak. Itu daerahnya juga pegunungan tuh Pak. nama ajengannya Paep masih ingat gak? Ya kalau nama ajengannya itu ngarannya itu Kiai Aceng Pak. Kiai Aceng. Ngarannya itu. Dan kalau pesantrennya saya sudah lupa. Oh, nama pesantrennya lupa ya. Tapi kayak, nah, kata beliau kiainya namanya ajengannya Kiai Aceng, dan tempatnya di Kampung Banjarwangi ya, Kota Garut, Jawa Barat. Nah, terus Pak, ada pertanyaan lagi. Selama satu hari itu atau selama 3 hari itu, jadi satu harinya kan itu 24 jam ya Pak ya. Siang malam itu, jadi sholawat nariyahnya itu ada hitungan nggak Pak? Misalkan kan kalau ada ya yang mengatakan bahwasanya 111 misalkan, atau 11, atau sampai 4444 hitungannya. Nah Bapak sendiri selama 3 hari itu, jadi satu harinya itu ada hitungannya atau terus menerus Pak? Itu nggak ada hitungannya Pak, itu terus menerus Pak. Jadi cuma berhenti itu pas sholat fardu aja ya Pak. Sholat fardu, buka puasa itu berhenti dulu Pak. Terus lanjut lagi terus. Jadi tamat sampai 3 hari baru Pak bisa istirahat lah. Iya iya iya. Full Pak terus. Nah jadi teman-teman ya, jadi sudah dijawab, tidak ada hitungan terus menerus selama 3 hari itu sambil puasa dan tidak tidur ya Pak ya. Iya itu Pak. Nah, dan ini pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Ini pengalaman saya pribadi. Jadi saya sendiri baru bisa mengamalkan sholawat nariyah itu dalam satu harinya itu 1111. Saya pribadi, ini cerita pribadi. Tapi di sana saya nggak ada niatan untuk bayar hutang atau apapun. Jadi saya memang ingin mencari keberkahan dari sholawat nariyah itu tersendiri. Niat saya itu ke sana. Jadi saya pure gitu ibadah, ingin mencari keberkahan dari sholawat nariyah. Karena alhamdulillah kalau kebutuhan alhamdulillah tercukupi kalau kebutuhan saya ya. Nah, saya mengawali sholawat nariyah itu ya Pak ya. Ini cerita pribadi. Baru pertama itu saya mulai dari jam 12 malam. Itu
1111 itu sampai jam 6 gitu, jam 6 pagi gitu loh. Kan kalau orang yang terbiasa katanya, ya saya juga punya guru ya tentunya. Saya juga punya guru. Kalau kata guru saya itu paling 1111 itu 3 jam katanya. 3 jam. Tapi saya itu dari jam 12 sampai jam 6 pagi itu. Pertama, dan kendalanya itu memang ngantuk ya. Kalau kita nggak terbiasa melek, itu benar-benar kendalanya itu di ngantuk gitu loh. Aduh, itu saya nggak kuat pak itu ngantuknya, apalagi kalau bapak ya 3 hari 3 malam nggak tidur sama puasa lagi gitu kan, nggak henti-hentinya gitu baca salat nariyah. Waduh. Iya, jadi pertama itu niat. Iya. Itu niat yang bikin kita bisa, itu niat. Kalau di situ nggak ada niat ya kita tetap pasti susah tuh pak. Itu, pak. Jadi memang udah pasrah ya pak waktu itu ya pak. Udah pasrah aja semua kasih Allah pak. Situ, pak. Nah, jadi teman-teman ya memang tergantung niat kita ya, kuat dan tidaknya memang tergantung niat kita gitu. Kalau bahasa Sundanya berdih ke Gusti gitu kan, berdih ke Gusti. Nah, kalau untuk bijaknya sih teman-teman, ini pendapat pribadi saya ya. Mungkin saya akan balikan dulu videonya. Ya mungkin pendapat pribadi saya untuk mungkin ya bijaknya itu kan karena di setiap daerah itu sekarang sudah ada ustadz, ada kiai, banyak pesantren, dan banyak ulama-ulama, tokoh-tokoh besar di kota-kota tertentu ya. Pasti ada seluruh kota, saya yakin ada ulama-ulama. Nah, jadi alangkah baiknya kan kalau teman-teman dari misalkan jauh nih dari Bekasi atau Tangerang atau di luar Pulau Jawa harus pergi ke Garut, kan itu butuh ongkos berapa gitu ya, kan lumayan gitu teman-teman. Belum juga mikirin untuk jajan atau makan atau safety dan segalanya gitu kan, membutuhkan dana lumayan gitu. Kita terlilit hutang misalkan, tapi kita harus mempunyai budget untuk pergi ke Garut, itu kan sudah nggak bijak ya terhadap diri gitu. Ya bijaknya datangi ustadz, kiai atau ulama di kota-kota Anda, pesantren di kota-kota Anda. Saya yakin pasti ada yang bisa mengijazahkan sholat nariyah secara khusus, saya yakin. Karena setahu saya juga punya guru ya, saya juga ijazah sholat nariyah, yang baru dijajahkan mungkin hitungannya baru 1111 kalau saya pribadi. Nah, di sini bedanya itu umum dan khusus itu kan ada tata cara tertentu gitu. Jadi tawasul pun atau hadiah gitu ya, tawasul pun itu ada rundayannya gitu loh. Ada rundayannya tertentu ya, nggak sembarangan. Terus doanya juga khusus gitu, nggak umum gitu, nggak sembarangan. Semua kita ada khusus doanya juga gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ya itu mas sharing ya, ya tergantung kalian sih bijaknya gimana. Jadi jangan terpaku kalau kita sudah pasrah sama Allah. Jangan terpaku, oh saya harus ke Garut, saya harus mencari pertolongan, syariatnya ada di Garut. Jangan gitu, jangan membatasi kuasa Allah gitu loh. Kalau itu maha kuasa, maha tahu, maha bijaksana. Kalau kalian memang meminta sosok pertolongan kepada Allah, ya tolong dinyatakan, disyariatkan. Saya bertemu dengan guru yang bisa mengijazah sholawat nariyah kepada saya secara khusus, tolong ya Allah pertemukan saya. Itu mungkin yang saya bisa sarankan. Jadi kita harus meminta dulu kepada Allah, jangan dibatasi, oh saya harus ke Garut, saya harus ijazah nariyah untuk menyelesaikan masalah saya. Ya itu kalau secara ketauhidan ya mungkin itu batal ya, kalau secara apiknya gitu ya disayangkan gitu ya. Ya mungkin jadi
beberapa pertanyaan mungkin yang banyak menanyakan hanya itu ya, pesantrennya di mana, nama kiainya siapa, terus dalam 1 hari dapat berapa atau 3 hari itu dapat berapa. Mungkin pertanyaannya hanya yang banyak yang itu ya. Dan kalau suaranya kecil ya maaf, sekali lagi saya hanya menggunakan HP, 1 HP ya, saya nggak menggunakan alat bantu lain gitu.